Bab 49. Desa Berpasir. Setelah menggali Jonde, saya mendapat izin dari Ishtar untuk membuka gerbang ke benua Iris sehingga kita bisa melawan Kaisar Kematian. Namun, yang mengejutkan saya tidak meminta untuk segera dikirim ke sana. Kami tidak tahu di mana di Iris sang Kaisar Kematian, tapi aku ingin menghindari utara karena dekat dengan benua Gustrait milik Raja Iblis. Mari kita mulai dari selatan. Ada sebuah kota di selatan bernama Fulwahna. Bagaimana kalau saya membuka gerbang di sana sehingga kami dapat mengumpulkan informasi? Petik 2. Sebuah kota di benua yang diperintah oleh Kaisar Kematian. Sangat mungkin bahwa itu sudah dikuasai oleh hantu dan mayat hidup. Akan terlalu berbahaya untuk membuka gerbang tepat di tengah kota, jadi bawa kami 500 meter ke selatan. Oh oke. Tentu. Meskipun sikapnya yang terlalu berhati-hati membuat saya ingin memutar mata, dia ada benarnya, jadi saya membuat gerbang jauh dari kota. Saya meletakkan tangan di pintu dan perlahan membukanya, dan kami mengikutinya seperti biasa. Wow, tidak ada apa-apa selain pasir. Kiriko melakukan pengamatan ini segera setelah dia melewatinya. Seperti yang dia katakan, itu adalah pasir sejauh mata memandang. Lebih buruk lagi, matahari yang terik menggantung tepat di atas kepala, yang tidak membantu karena kita tampaknya berada di tengah gurun. Jonde menyipitkan matanya saat dia melihat ke cakrawala. Apakah itu kota Fulwahna? Kabut panas membuat setiap objek yang jauh terlihat seperti Fata Morgana, tetapi tampaknya ada kota di arah yang ditunjuk Jonde. Itu pasti terlihat seperti itu. Ayo pergi ke sana. Tunggu, Rista. Bahkan sebelum kami mulai berjalan, saya menghentikan kami. Penasaran, aku berbalik untuk menemukannya berjongkok sambil meletakkan tangan di atas pasir yang membakar. Apa kamu, apa itu? Tiba-tiba, golem muncul dari bukit pasir. Kemudian yang lain muncul. Dan satu lagi. Segera, kami dikelilingi oleh mereka berempat. Saya menjelaskan. Kita akan menunggangi mereka mulai dari sini. Seekor golem mengangkatku dengan tangan raksasa dan menempatkanku di punggungnya. Hal yang sama terjadi pada Jonde dan Kiriko. Apa artinya ini? Petik 2. Kami berada di gurun. Tidak akan mengejutkan saya jika ada monster seperti semut yang bisa meraih kaki Anda dan menyeret Anda ke bawah pasir yang terbakar. Kita bisa bepergian dengan aman di golem raksasa ini. Selain, tanya Jonde. Saya tersenyum puas, lalu menyombongkan diri. Menyenangkan, bukan? Tidak. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Jonde benar. Apa yang menyenangkan tentang ini? Saya tidak tahu bagaimana pikiran pahlawan terkadang bekerja. Meski begitu, Kiriko dengan riang menjawab. Aku sangat bersenang-senang. Serius. Apakah itu seperti menunggangi gajah untuknya? Baik. Sekarang ayo pergi. Dan begitu saja, golem yang membawa kita di punggung mereka melanjutkan. Setelah hanya beberapa langkah, sepetak pasir di dekatnya mulai membengkak, memperlihatkan beberapa tulang dengan daging yang membusuk. Apa itu? Kerangka yang memegang pedang muncul dari pasir, dan itu bukan hanya satu. Ada hampir selusin dari mereka. Hiro, ada sekelompok kerangka. Haruskah kita melepaskan golem kita dan bertarung? Petik 2. Itu tidak perlu. Biarkan saja para golem menangani mereka. Kerangka yang berderak itu mengangkat pedang mereka saat mendekati kami, tetapi pukulan kuat golem segera membuat mereka berlayar ke kejauhan. Mayat berjalan dengan mudah menjadi puing-puing bahkan tanpa mendapat kesempatan untuk melawan. Kekuatan apa? Itu golem Seiya untukmu. Dia tidak menguasai sihir bumi tanpa alasan. Mengendarai punggung golem, Seiya mengulurkan tangannya ke arah kerangka dan menggunakan Endless Fall, menjatuhkan tubuh mereka ke pusat planet. Namun, saya perhatikan ada satu yang tidak dia jatuhkan. Sementara kepalanya remuk, tubuhnya masih dalam kondisi cukup baik, tidak seperti yang lain. Jonde, mau mencoba tulang-tulang itu sebagai pengganti tubuh? Tidak, kurasa aku akan lulus. Beralih dari undead ke skeleton sepertinya tidak ada gunanya. Kamu tidak akan berbau seperti mayat, setidaknya. Baunya tidak enak masih berdetak menjadi tulang yang dibuang orang secara acak. Setidaknya ini tubuhku. Mendesah. Pengemis tidak bisa menjadi pemilih. Ketahui tempatmu. Apakah aku benar-benar pemilih? Jonde menolak tawaran itu, tapi aku tidak menyalahkannya.
Sekarang aku memikirkannya, Jonde tidak akan bisa meminjam tubuh orang yang hidup, jadi apakah monster satu-satunya pilihannya? Bagaimanapun, setelah merawat kerangka, kami melanjutkan perjalanan kami ke Fulwahna. Tapi kedamaian itu berumur pendek, dan banyak awan kabut merah segera muncul di depan. Saya tidak ragu bahwa monster inkorporeal ini adalah Seiya, hantu. Banyak dari mereka. Wajah-wajah terpelintir kesakitan dan penyesalan muncul dari kabut. Kekuatan Raja Iblis pasti telah menghidupkan kembali dendam mendalam dari orang mati dan mengubahnya menjadi monster. Hantu, ya. Maka inilah saatnya untuk menuai manfaat dari pelatihan saya. Petik 2. Seiya menyalurkan rohnya ke pedang pembunuhnya dan mengaktifkan Ghost Booster seperti yang diajarkan Nefitet kepadanya. Aura putih seperti film menutupi bilahnya saat Seiya mengambil posisi bertarung dengan golemnya. Kalian bertiga, hunuskan pedang pembunuh kalian juga. Oh oke. Kami mengacungkan senjata yang diberikan Seiya kepada kami, mengungkapkan bahwa bilah mereka sudah ditutupi dengan film putih. Apa yang? Kapan kamu menggunakan Ghost Booster di pedang kami? Petik 2. Saya memasukkan mereka dengan energi spiritual saya kembali ke dunia roh. Sudah waktunya bagi kalian untuk menjadi berguna. Petik 2. Seiya meminta kita melakukan sesuatu untuk perubahan. Saya selalu ingin membantunya, tetapi sekarang waktu untuk bertarung akhirnya tiba, saya tidak bisa menghentikan tangan saya dari gemetar. Aku akan melakukannya. Betulkah? Apakah semuanya akan baik-baik saja? Apa yang salah dengan saya? Sudah tugasku sebagai dewi untuk mendukung pahlawan. Saya harus memberikan segalanya. Tidak terbiasa memegang pedang, aku mencoba meniru Jonde. Tapi Seiya memelototiku. Apa yang kalian semua pikir sedang kalian lakukan? Cepat dan berikan pedangmu pada golem. Apa? Anda ingin kami menyerahkan pedang kami? Jonde dan saya, sambil terkejut, menyerahkan senjata kami ke tunggangan raksasa kami. Golemku kemudian menyerang hantu dengan pedangnya yang berisi roh dan mengayunkan lengannya yang berat ke bawah, mengirimkan pedang itu menembusnya. Oh! Hantu itu mengerang saat menghilang ke udara tipis. Setelah itu, kami terus menunggangi punggung golem saat mereka dengan bebas mengayunkan pedang Ghost Booster mereka. Jumlah hantu berkurang dengan cepat, tetapi Jonde tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Kita hanya akan membiarkan golem kita mengurus semua musuh. Itu. Rasanya aku tidak melakukan apa-apa. Siapa peduli? Yang terpenting kita selamat. Aku mengerti itu, tapi... Haha. Itu mengingatkanku pada Mas. Dia benar-benar ingin melawan monster juga. Saya kira anak laki-laki akan menjadi anak laki-laki. Namun, ketika saya melihat ke arah Seiya, saya melihat dia menatap sesuatu dengan alis rajutan. Kiriko, apa yang sedang kamu lakukan? Ketika saya melihat kembali ke Kiriko, saya dapat melihat mengapa Seiya kesal. Dia tidak menyerahkan pedang pembunuhnya kepada golem. Sebaliknya, dia memegangnya di tangannya yang gemetar. Aku ingin mencoba. Dan melawan hantu itu sendiri. Kiri. Tunggu. Kamu akan membuat Seiya marah. Selain itu, para golem sudah melakukan pekerjaan yang baik dalam menangani hantu, jadi kita harus membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka. Seiya memelototi Kiriko. Apakah kamu benar-benar ingin menguji dirimu seburuk itu? Iya. Aku ingin menjadi lebih kuat. Keheningan mengikuti. Aku takut bagian belakang kepala Kiriko akan berkenalan dengan tinju Seiya, tapi... Sangat baik, cobalah. Tapi jangan turun dari golem sampai aku bilang tidak apa-apa. Baik. Apa yang? Dia akan membiarkannya bertarung. Tapi Seiya yang kukenal tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini. Saya bingung mengapa dia begitu cepat menerima, ketika tiba-tiba. Istirahat astral. Dia menggunakan jurus khusus Valkyrie, yang efektif melawan hantu. Rantai muncul dari telapak tangannya sebelum dengan erat membungkus salah satu hantu. Seiya kemudian melihat monster yang terikat kuat dan mengangguk. Baiklah, Kiriko. Coba serang hantu yang tidak berdaya ini. Petik 2. Baik. B. Seberapa overprotektif seseorang. Maksudku, itu bukan hal yang buruk, tapi tetap saja. Setelah melompat dari punggung golem, Kiriko dengan takut-takut mendekati hantu yang dirantai. Namun, tepat saat dia cukup dekat untuk menyerang, dia hanya berdiri di sana, gemetar. Ada apa, Kiri? Yang perlu Anda lakukan adalah memukulnya.
Petik 2. Aku mulai berpikir tentang bagaimana hantu ini dulunya adalah manusia, dan aku. Mesin pembunuh yang manis ragu-ragu, jadi saya menghela nafas singkat dan membunuh monster yang dirantai itu sendiri. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka jangan repot-repot. Biarkan golem yang mengurus semuanya. Aku minta maaf. Kiri. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan apapun. Ambil saja semuanya dengan perlahan. Petik 2. Tepat setelah aku mencoba menghibur Kiriko, Jonde berteriak. Lebih banyak hantu telah muncul. Ini adalah kelompok yang jauh lebih besar daripada yang terakhir kali. Saya melihat ke depan untuk menemukan lusinan hantu turun ke arah kami dari segala arah. Jonde tidak bercanda. Ada begitu banyak. Apa yang akan kita lakukan? Namun, terlepas dari kepanikan kami yang meningkat, Seiya mengulurkan tangannya. Perubahan kelas. Spellblade bumi menjadi spellblade api. Dia kemudian mengarahkan kedua tangannya ke gerombolan spektral yang mendekat. Neraka maksimum. Beberapa aliran api meletus dari telapak tangannya, membakar lubang melalui setiap hantu. Dilalap api, monster meraung kesakitan sebelum menghilang. Tunggu. Betul sekali. Sihir api bekerja pada hantu. Jadi mengapa kamu bahkan membutuhkan Ghost Booster? Petik 2. Itu mungkin berguna nanti. Lagi pula, lebih baik memilikinya dan tidak membutuhkannya daripada membutuhkannya dan tidak memilikinya, kan? Ya, kurasa. Tapi ini agak menyedihkan karena kamu berlatih sangat keras untuk mempelajarinya. Lebih penting lagi, aku harus memastikan aku benar-benar membakar monster karena aku tidak bisa menggunakan Endless Fall pada musuh tanpa wujud fisik. Sementara ada lusinan hantu beberapa saat yang lalu, yang saya lakukan sekarang hanyalah menurunkan sihir apinya ke ruang kosong. Apa yang dia lakukan? Jonde dan aku memelototinya selama 10 menit berikutnya sampai dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami. Setelah kami kembali ke golem dan melakukan perjalanan sebentar, kota Fulwahna mulai terlihat. Seiya, ini Fulwahna. Kita hampir sampai. Aku mengumumkan, tapi, hembusan angin yang tiba-tiba meniupkan pasir tepat ke mataku, memaksa mereka untuk menutup. Aku mendengar Jonde mendengus di sebelahku juga. Aku menggosok mataku dan mencoba membukanya. Aku merasa ada yang tidak beres. Kota Fulwahna, yang selama ini saya amati dari kejauhan, terlihat sedikit berbeda. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya imajinasi saya, tetapi Seiya mendecakkan lidahnya. Cek. Hati-hati, Rista. Ada yang tidak beres ketika embusan angin itu bertiup. Oh, kamu juga berpikir begitu. Kami mungkin berjalan langsung ke wilayah Kaisar Kematian. Jangan lengah. Oh oke. Jonde dan Kiriko mengangguk dengan ekspresi serius. Meski gugup, kami dengan hati-hati memasuki kota Fulwahna. Di dekat pintu masuk adalah seorang wanita mengenakan pakaian lokal, yang benar-benar menutupi kepalanya. Ketika dia memperhatikan kami, dia membuka wajahnya, memperlihatkan kulit coklat yang indah. Dia melirik kami dengan ragu pada awalnya. Saat kami datang menunggangi golem kami, tapi dia tersenyum begitu melihat Seiya. Seiya. Dia berteriak sambil mendekati golemnya. Seiya menghunus pedangnya. Kamu siapa? Tetap kembali. Apakah kamu tidak ingat saya? Ini aku, Mirei. Istri Glenden. Aku tidak tahu Mirei atau Glassdance. Wanita bernama Mirei bingung. Dia pasti sudah mengenal Seiya lama dari setahun yang lalu. Maaf soal itu. Seiya mengalami amnesia. Aku memaksakan senyum dan mencoba untuk memainkannya. Oh, dia melakukannya. Tapi dia tampak sangat normal beberapa hari yang lalu. Petik 2. Bagaimana sinkronisasi beberapa hari yang lalu? Dengan acara dari setahun yang lalu. Aku sedikit bingung, tapi Jonde dan Kiriko semua tersenyum saat mereka melihat rumah-rumah yang terbuat dari lumpur yang mengeras. Sepertinya kota ini masih baik-baik saja. Kaisar Kematian pasti mengabaikannya. Mirei memberiku tatapan bingung. Kaisar Kematian. Apa itu? Kamu tidak tahu. Petik 2. Bagaimana dia tidak tahu nama monster yang menguasai seluruh benuanya? Saat kami bertukar pandang, Mirei dengan gembira tersenyum dan berkata, segalanya menjadi damai di sekitar sini sejak Seiya mengalahkan Raja Iblis Ultimas. Bab 50. Lain.
Saya mengalahkan Raja Iblis. Saya mendapati diri saya terkejut dengan klaim Mirei. Apa yang dia bicarakan? Setahun yang lalu, saya kalah dari Raja Iblis, itulah sebabnya Isforia dihancurkan. Itu sebabnya kami kembali ke sini sekarang. Tapi Mirei memasang ekspresi bingung juga. Aku benar-benar berpikir bahwa saya akhirnya kembali dengan kotoran yang diminta Kurio. Bukankah itu sebabnya kamu di sini? Petik 2. Kurio. Kotoran. Kurio adalah anakku. Suamiku, Glesden, mengelola sebuah penginapan di kota, dan ketika saya bepergian ke sini dari Termin dan tinggal bersama kami beberapa minggu yang lalu, Kurio bertanya kepadanya apakah dia dapat membawa kembali beberapa kotoran dari Radral, karena kamu dapat membuat tanah liat yang benar-benar berkualitas tinggi. Dengan mencampurnya dengan kotoran di sini. Aku tidak tahu apa yang Mirei bicarakan. Mereka meminta saya untuk mengambil kotoran. Saya telah bepergian dengan saya sepanjang waktu kami berada di Isforia. Kisahnya tidak bertambah. Mungkinkah ada yang salah dengannya? Tepat ketika aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri, saya meraih leherku dan menyentakkanku menjauh dari Mirei. GW, apa-apaan? Rista, lihat apakah kamu bisa membuka gerbang. Sekarang. Mengapa? Lakukan saja. Dengan enggan aku mengucapkan mantra, membuat gerbang, dan membukanya, hanya untuk menemukan dinding putih di sisi lain. Batu mantra mencegah kita pergi. Saya mengangguk dengan serius. Ini menegaskan bahwa kota itu sudah berada di bawah kekuasaan Kaisar Kematian. Tunggu. Apakah itu berarti orang-orang yang tinggal di sini adalah? Rasa dingin menjalari tulang punggungku saat aku melihat Mirei dan penduduk kota yang ramai di belakangnya. Dan mereka memanggilnya Kaisar Kematian. Apa itu berarti semua orang di kota ini mati? Aku bergidik. Saya, di sisi lain, menunjukkan kerutan kesal. Luar biasa. Kami berjalan tepat ke sarang musuh. Saya telah mengirim ular bumi untuk berpatroli di perimeter Fulwahna, tetapi tampaknya, mereka tidak menganggap perlu untuk melaporkan apapun kepada saya karena mereka tidak menemukan monster. Saya perlu melakukan beberapa penyesuaian sehingga mereka akan memberitahu saya saat mereka mendeteksi sesuatu yang bahkan sedikit aneh. Aku tidak berpikir ada orang yang bisa mencegah hal ini terjadi. Sementara saya menyesal memasuki kota Fulwahna, Jonde dan Kiriko mengamati area tersebut. Ini aneh. Sulit dipercaya bahwa kota yang begitu damai saat ini ada di Isforia. Ada begitu banyak hantu dan kerangka di luar, tapi kota ini baik-baik saja untuk beberapa alasan. Saya diam-diam mengangguk. Tidak masalah orang-orang ini aneh. Yang penting adalah mengapa. Kota tempat orang mati berkumpul, ilusi, monster yang berubah menjadi manusia, boneka tanah liat, terlalu banyak kemungkinan. Saya hanya harus menyelidiki setiap kemungkinan satu persatu. Petik 2. Tapi bagaimana caranya? Saya mengeluarkan sepasang sarung tangan Rami dari sakunya saat dia mendekati Mirei, lalu memakainya. Dia tampak bingung pada awalnya, tetapi tanpa peringatan, saya meraih dadanya dan merobek bajunya. Dada Mirei yang terbuka dan luas memantul bebas. Saya. Dia mengirimiku tatapan menghina, lalu mulai meraba-raba tubuh Mirei. Dadanya, pinggulnya, dan bahkan tangan dan kakinya. Pipinya memerah. Tidak, saya. Kau membuatku, Saya. Apa sih yang kamu lakukan? Aku minta maaf, Mirei. Tapi Mirei tampaknya malah senang. Tidak apa-apa. Ini. Sangat oke. Suamiku tidak menyentuhku seperti ini lagi. Mirei. Jangan bilang, apakah kamu sedang bersemangat sekarang? Petik 2. Ibu yang sudah menikah tidak tampak marah sedikit pun. Bahkan, dia terlihat sangat bersemangat. Apa yang? Jadi Anda bisa menganiaya siapapun yang Anda inginkan jika Anda tampan. Jika Jonde mencoba sesuatu seperti itu, dia akan ditangkap dalam waktu singkat. Saat aku menyesali betapa tidak adilnya dunia ini, saya menjauh dari Mirei dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bereaksi terhadap sarung tanganku yang berisi air suci. Tidak ada yang luar biasa ketika saya menggunakan scan padanya. Tampaknya dia bukan hantu atau hantu, tetapi manusia yang hidup. Petik 2. Jonde menyipitkan matanya sambil mengamati manusia yang lewat. Yang lain juga sepertinya bukan undead. Aku benci mengakuinya, tapi aku bisa merasakan hal-hal ini.
Kurasa undet bisa merasakan kehadiran undet lainnya. Sekarang aku memikirkannya, indera dewiku juga tidak menangkap aura jahat dari penduduk kota. Sepertinya mereka tidak mencoba menipu kita. Ada apa dengan derek ini, ya? Aku berhenti di tengah kalimat, terkejut setelah melihat Seiya. Pedangnya terhunus, dan dia menusukkannya ke punggung tangannya sendiri. Bilahnya menembus, dan darah menetes ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Menimbulkan rasa sakit pada diriku sendiri. Sepertinya tidak ada yang berubah, yang berarti ini mungkin bukan ilusi. Dia menusuk langsung melalui tangannya sendiri untuk mencoba dan membangunkan dirinya hanya karena dia pikir musuh mungkin telah menempatkannya di bawah mantra. Yah, sangat tidak mungkin musuh merapalkan mantra padaku tanpa sepengetahuanku, tapi aku harus memastikannya. Rista, sembuhkan tanganku. Sudah di atasnya. Bagaimana bisa seseorang yang begitu berhati-hati melakukan sesuatu yang begitu ceroboh dengan wajah datar? Sementara aku menyembuhkan tangan Seiya dengan sihirku, dia dengan santai menduga. Singkatnya, penduduk kota masih hidup tetapi telah dihipnotis atau ditempatkan di bawah semacam mantra, tampaknya menjadi penjelasan yang paling masuk akal saat ini. Setelah saya berhasil menutup luka Seiya, dia mengoleskan beberapa ramuan obat di punggung tangannya untuk ukuran yang baik. Bagaimanapun, tempat ini mencurigakan. Aku ingin pergi, tapi, pahlawan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, itu berarti penduduk kota di sini masih hidup, kan? Iya. Kita perlu melindungi mereka sebelum Kaisar Kematian mencoba apapun. Masing-masing dari kami menatap Seiya sampai dia akhirnya menghela nafas berlebihan. Baik. Kami akan tinggal untuk sementara waktu dan mengumpulkan informasi. Selain itu, pergi keluar kota sekarang mungkin bukan ide yang bagus. Seiya mendongak. Langit di atas Fulwahna cerah, tetapi awan di sekitar kota berwarna gelap dan menakutkan. Jika ada, rasanya dunia luar jauh lebih tidak menyenangkan daripada apapun di dalam kota. Baiklah, mari kita mulai menyelidiki. Jangan lengah dan jangan pergi dari sisiku. Seiya berjalan di depan. Kami mulai mengikutinya lebih jauh ke kota, tapi Mirei menghentikan kami. Hei, penginapan kita ada di ujung jalan ini. Seperti biasa, kami tidak akan menagih Anda, jadi mampirlah nanti jika Anda mau. Seperti yang diharapkan dari sebuah kota di padang pasir, tanahnya belum diaspal. Tenda-tenda berdiri satu demi satu di sisi jalan, masing-masing dengan banyak barang berjejer di tanah seperti pasar. Halo, pahlawan. Senang bertemu denganmu, pahlawan. Terima kasih telah datang jauh-jauh dari Termin untuk berkunjung. Orang-orang Fulwahna menghujani Seiya dengan salam ramah saat kami lewat. Tidak seperti tatapan kebencian yang biasa kami dapatkan sejak kami datang ke Isforia, mata semua orang dipenuhi rasa hormat. Mereka benar-benar memperlakukannya seolah-olah dia mengalahkan Raja Iblis. Sungguh pemandangan yang langka. Ada toko senjata. Ada. Jonde menunjuk ke sebuah tenda. Berbaris di tanah adalah pedang berbentuk seperti pedang. Dunia ini diperintah oleh Raja Iblis, jadi kami sebenarnya belum bisa membeli senjata seperti ini sejak kami tiba di sini. Seiya dengan penasaran mendekati toko senjata, tetapi setelah menatap mereka sebentar, dia dengan apatis berkata, "Ini semua sampah." Ketika saya menilai senjata, saya perhatikan bahwa mereka tidak hanya lebih lemah dari pedang pembunuh, tetapi mereka juga tidak sekuat pedang platinum. Saya pikir sebanyak itu. Ini adalah senjata yang dijual oleh orang-orang yang dikendalikan oleh monster. Aku yakin itu bahkan bukan pedang. Mereka terlihat seperti pedang biasa bagiku. Saya pernah membaca buku bergambar tentang seorang tanuki yang menipu seorang musafir. Tidak hanya orang-orang di kota itu ilusi, tetapi semua yang ada di kota itu juga ilusi. Apapun yang kita beli di sini mungkin akan berubah menjadi bola-bola lumpur nanti. Itu sebenarnya poin yang bagus. Sementara Seiya biasanya terlalu curiga untuk kebaikannya sendiri, aku sepenuhnya setuju dengannya kali ini. Sepertinya tidak ada apapun di toko senjata ini yang layak dibeli. Namun, ketika saya akan pergi, saya menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Seiya telah mengeluarkan kantong uangnya dari sakunya dan sekarang berbicara dengan penjaga toko yang memakai sorban. Aku akan mengambil 100 pedang ini. Apa yang? Jadi kamu akan membelinya? Apa semua itu tentang bola lumpur, kalau begitu? Petik 2. Meskipun sangat tidak mungkin,
saya memutuskan untuk membeli beberapa jika tidak berubah menjadi bola lumpur. Oke. Tapi kamu masih tidak perlu 100. Apa yang akan kamu lakukan jika mereka semua berubah menjadi lumpur? Petik 2. Bahkan saat itu, mereka masih bisa berguna di telepon. Penjaga toko, yang diam-diam mendengarkan sepanjang waktu, meledak dengan marah. Aku tidak menjual bola lumpur. Bagaimanapun, setelah saya meyakinkan Seiya untuk tidak membeli 100 tetapi hanya 10 bola lumpur, maksud saya pedang, dia memutuskan untuk mampir ke tenda toko barang berikutnya. Herbal yang menyembuhkan luka, racun, dan kelumpuhan berjejer di tanah. Hei kau, orang tua yang licik. Aku. Iya kamu. Ini hanya daun biasa yang tidak berguna, bukan? Beraninya kau. Ini adalah ramuan obat yang sangat efektif. Huff. Ya, saya yakin. Bagaimanapun, saya akan mengambil semuanya. Petik 2. Terlepas dari keluhannya, Seiya akhirnya membeli setiap ramuan terakhir di sana. Jadi, sepertinya kamu membeli semua yang bisa kamu dapatkan. Seperti yang selalu kamu lakukan. Ini mengalahkan potensi penyesalan karena tidak melakukannya nanti. Matahari berangsur-angsur mulai terbenam saat kami berbelanja. Saat kami membawa banyak barang baru di jalan, kami melihat sebuah bangunan besar di ujungnya. Kelihatannya seperti rumah yang terbuat dari lumpur, dan ini adalah rumah terbesar yang pernah kami lihat di sini. Itu pasti penginapan yang dikelola Mirei bersama suaminya. Seorang anak laki-laki berdiri di sisi gedung. Oh, Seiya. Dia bergegas segera setelah dia memperhatikan kami, lalu menatap Seiya dan berseri-seri dengan gembira. Kamu membawa tanah agar aku bisa membuat lebih banyak pot, kan? Kamu siapa? Saya tidak membawa kotoran bersama saya. Apa? Itu bukan tas bahan tembikar yang kamu bawa. Petik 2. Itu kantong berbagai macam daun. Kenapa kamu membawa begitu banyak daun? Di tengah kegembiraan, Mirei dan pria lain bergegas keluar dari gedung. Pria yang tampak jujur, yang tampaknya berusia 40-an, berjalan ke Seiya dan menundukkan kepalanya. Ini pasti suami Mirei, Glesden. Kurio, hentikan itu. Aku benar-benar minta maaf, Seiya. Tapi Seiya tidak membawakanku materi yang dia janjikan. Kurio, Seiya mengalami amnesia. Apa? Tapi. Kurio merengek. Kedengarannya seperti Mirei memberitahu Glesden tentang apa yang terjadi. Dia tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya. Kalian semua pasti kelelahan, dan ini sudah larut. Silakan datang ke sini. Aku sudah menyiapkan kamar terbaik untukmu seperti biasanya. Glesden mencoba membawa kami ke penginapan, tapi Seiya menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Idiot macam apa yang rela memasuki sarang monster? Sebuah apa? Seiya mengabaikan pemilik penginapan itu, saat ini shock setelah mendengar penginapannya disebut sebagai sarang monster, dan berjalan ke ruang terbuka. Ini harus dilakukan. Seiya kemudian meletakkan tangan di tanah, dan tambalan itu membengkak, berubah menjadi tempat tinggal tanah yang sama menakjubkannya dengan penginapan. Ah ya Tuhan! Seiya melemparkan tatapan mencemooh pada pasangan yang terpana, lalu menciptakan beberapa golem dan ular tanah dengan sihir buminya sebelum memposisikannya di sekitar struktur. Dia kemudian memelototi Glesden. Glesden, kan? Sedikit saran. Segalanya tidak akan berakhir baik untukmu jika kamu berencana menyerang kami saat kami sedang tidur. Monster-monster ini tidak akan ragu untuk menghancurkanmu. Ayahku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kurio berteriak sebelum melanjutkan, Seiya tidak membawa apa yang aku minta, dan sekarang dia bertingkah seperti orang aneh. Ini menyebalkan. Kali ini Mirei yang menegur Kurio. Kurio. Dia menyelamatkan dunia. Tunjukkan rasa hormat. Apakah dia bahkan Seiya yang asli? Dia terlihat menakutkan, dan dia brengsek. Sepertinya dia orang yang sama sekali berbeda. Kurio memelototi Seiya, dan Seiya memelototi Kurio. Seiya. Berhentilah mencoba untuk memulai perkelahian. Dia hanya seorang anak kecil. Dia berbeda. Seiya yang aku tahu tidak seperti ini. Kurio kemudian berpaling dari pahlawan. Dia melihat ke jalan saat semburat merah menyinari wajahnya. Sesosok bayangan mendekat dengan punggung menghadap matahari sore. Aku menyipitkan mata sampai aku bisa melihat wajahnya. Menyebabkan jantungku berdetak kencang. Alih-alih baju besi,
dia mengenakan pakaian seorang bangsawan yang menyandang lambang termin, tetapi rambut hitamnya yang mengkilap dan profilnya yang gagah adalah satu-satunya. Tidak mungkin. Bagaimana ini bahkan mungkin? Kurio dengan riang berteriak. Lihat, aku sudah bilang. Itu Seiya yang asli. Seiya lain dengan lembut tersenyum saat dia berjalan ke arah kami. Bab 51. Dunia paralel. Sementara Jonde, Kiriko, dan aku tercengang, Kurio berteriak. Aku tahu bahwa Seiya lainnya adalah penipu. Tidak, dia tidak. Seiya itu jelas penipu. Saya berteriak. Dengan penuh amarah, Kurio berjalan mendekat dan menurunkan kerudung Kiriko. Ah! Saat Kiriko mendengus, kepala mekaniknya sudah terbuka. Tangannya gemetar, Kurio menunjuk Kiriko dan Jonde. Lihat. Sebuah mesin dan zombie. Orang ini berteman dengan monster. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Petik 2. Glasden dan Mirei tegang. Tidak dapat disangkal bahwa kita terlihat seperti penipu sekarang. Meski begitu, aku mencoba bersikap normal. Kurio, tenanglah dan lihat aku. Kenapa? Perlahan-lahan aku menyisir rambut pirang panjangku dan berpose. Kamu bisa merasakan aura ilahiku, bukan? Ya, saya adalah Dewi Ristarte, dan pria ini adalah pahlawan Seiya yang akan menyelamatkan dunia. Tapi Kurio memelototiku dengan tatapan jijik. Dia berteman dengan monster dan gadis mati otak. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Dengarkan di sini, bajingan kecil. Petik 2. Ah. Dan dia juga mulut pispot. Kurio dengan cepat bersembunyi di balik si penipu Seiya. Dengan panik, saya berteriak. Itu tidak masalah. Menjauh saja dari pria itu. Dia jelas-jelas monster yang berpura-pura menjadi manusia. Benar, Seiya. Seiya hanya diam-diam menatap si penipu. Rista, periksa statistiknya. Hah? Saya menggunakan scan seperti yang diinstruksikan. Seiya RYUUGUIN. LV. 36. HP. 70.024. MP. 12.077. ATK. 48.651. DEF. 47.999. SPD. 42.187. MAG. 9,685. GRW. 475. Perlawanan. Api, es, angin, air, petir, bumi, racun, kelumpuhan, tidur, kutukan, kematian instan, penyakit status. Kemampuan khusus. Sihir api LV. 10 sihir ledakan LV. 4 pedang ajaib LV. 4 peningkatan EXP LV. 8 pemindaian LV. 7 sintesis LV. 3 kepribadian. Sangat ceroboh. Statistiknya benar-benar terlihat seperti milik Seiya. Tapi ada apa dengan kepribadian itu? Sangat ceroboh. Itu seperti Seiya tua sebelum dia menjadi terlalu berhati-hati. Aku mengesankan. Kamu bahkan bisa meniru statistiknya. Si penipu menatapku dengan pandangan bingung, lalu memberikan sesuatu pada Kurio. Ini, Kurio. Saya membawa bahan tembikar yang saya janjikan. Terima kasih, Seiya. Bahkan suaranya terdengar seperti Seiya. Mirei dan Glasden melihat bolak-balik di antara kedua Seiya, sama bingungnya denganku. Ada 2 Seiya. Apa yang sedang terjadi? Kurio bersembunyi di balik yang palsu sambil menunjuk pahlawan yang asli. Aku sudah memberitahumu. Pria itu penipu. Tunjukkan padanya siapa bosnya, Seiya. Saat itulah si penipu akhirnya memperhatikan Seiyaku dengan saksama. Dia memang sangat mirip denganku. Dia kemudian dengan percaya diri mendekatinya. Saya secara alami bersembunyi di balik Seiya ketika penipu bertanya. Siapa namamu? Seiya Ryuguin. Oh wow. Anda tidak hanya terlihat seperti saya, tetapi kami juga memiliki nama yang sama. Petik 2. Aku menonton dengan napas tertahan, mencoba membayangkan bagaimana reaksi si penipu sampai. Dia tertawa. Hahaha. Sungguh kebetulan yang lucu. Hahaha. Ini jelas bukan kebetulan. Apa yang salah dengan orang ini? Sepertinya aku sudah mengenalmu. Mari berteman. Si penipu tertawa sambil mengulurkan tangan persahabatan ke Seiya, tapi Kurio memotong di antara mereka. Seiya. Mereka orang jahat. Kamu harus mengalahkan mereka.
Dia mengambil kata-kata itu langsung dari mulutku. Namun, si penipu menggelengkan kepalanya. Kurio, kurasa mereka bukan orang jahat. Ambil wanita ini yang mengaku sebagai dewi. Dia memiliki aura yang sama dengan Arya ketika dia membantuku menyelamatkan dunia ini tahun lalu. Kau tahu siapa Arya? Tapi, Seiya. Bahkan jika dia seorang dewi, keduanya jelas monster. Zombie dan mesin pembunuh. Kurio mengerutkan alisnya dan menunjuk Kiriko. Maksudku, ayolah. Lihat tubuh mekanik menjijikkan monster itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Kiriko menggantung kepalanya, dan si penipu menatap Kurio dengan tatapan mencela. Kamu tidak boleh menilai orang lain dari penampilan mereka. Meskipun mereka mungkin terlihat seperti monster, aku tidak merasakan kebencian yang datang dari mereka. Tetapi berteman dengan monster. Kurio. Minta maaf pada mesin pembunuh. Kurio ragu-ragu setelah dimarahi oleh si penipu, tapi dia akhirnya menundukkan kepalanya ke Kiriko, meskipun dengan takut-takut. Maafkan saya. Oh, jangan khawatir tentang itu. Saya baik-baik saja. Si penipu melihat percakapan Kurio dan Kiriko, lalu tersenyum puas. Apa perasaan ini? Ketika kami pertama kali mencoba menuju ke Isforia, Seiya diserang oleh manusia serigala, menyebabkan dia untuk sementara menjadi sembrono seperti dulu. Penipu ini sangat mengingatkanku padanya, tapi, jangan biarkan diri Anda tertipu, Rista. Itu jelas yang diinginkan Kaisar Kematian. Bahkan sebelum aku menyadarinya, si penipu Seiya menatapku. Saat dia mendekat, aku melompat. Apa yang kamu inginkan? Dewi, apa yang membawamu ke kota ini? Kami datang untuk menyelamatkan Isforia dari Raja Iblis. Aneh. Karena aku sudah mengalahkan Raja Iblis Ultimas dan menyelamatkan Isforia setahun yang lalu. Kamu apa? Itu konyol. Ultimas punya 2 nyawa, loh. Setelah kamu mengira kamu mengalahkannya, dia hidup kembali, menyerang ketika kamu lengah, dan semuanya. Aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatku, tapi mata si penipu Seiya terbuka lebar. Saya terkesan, Dewi. Anda tahu hal-hal yang hanya kami yang tahu. Ya, Ultimas memang memiliki 2 nyawa selama pertempuran terakhir, tapi para tetua di desa Sage sudah memperingatkan kita tentang itu. Kamu pergi ke desa Sage. Ketika Ishtar menunjukkan padaku masa lalu di bola kristalnya, Seiya langsung menuju kastil Raja Iblis dan mengabaikan desa Sage karena dia ingin menyelamatkan Isforia secepat mungkin. Sehari sebelumnya, Tiana menangis, mengatakan dia punya firasat sesuatu yang buruk akan terjadi. Awalnya saya enggan, tetapi saya memutuskan untuk mengubah arah dan mengunjungi desa Sage. Melihat ke belakang, saya senang saya mendengarkannya. Kami mungkin akan mati, jika tidak. Ketika Raja Iblis menghidupkan kembali dirinya sendiri, dia langsung menuju Colt, tapi aku bisa memblokir serangannya dan mengalahkannya menggunakan jurus yang aku pelajari di desa Sage. Kamu berbohong. Saya tidak berbohong. Ketika dia menatapku dengan keyakinan, aku membeku. Seolah-olah ada hantu yang menceritakan kisah yang menakutkan. Pada saat saya menyadarinya, matahari sudah menghilang ke cakrawala, dan hari mulai gelap. Penipu itu mensurvei daerah itu. Dewi, ini sudah larut. Bagaimana kalau kita selesaikan percakapan ini di penginapan? Dia menunjuk penginapan Glasden, tetapi Seiya yang asli menggelengkan kepalanya dengan cangkir keras. Tidak. Kami akan menyelesaikannya besok. Untuk saat ini, kita akan beristirahat di gua ini. Seiya. Seiya kemudian dengan cepat berjalan di dalam gua yang dia buat. Setelah berpisah dengan Glasden dan yang lainnya, kami berjalan melewati pintu masuk yang dijaga oleh banyak golem dan menemukan diri kami berada di ruang terbuka yang luas diterangi oleh batu pijar. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, aku berteriak pada Seiya, Kiriko, dan Jonde. Aku kehilangan akal. Apa yang sedang terjadi? Seiya bersandar di dinding tanah dan menyilangkan tangannya tanpa sepatah kata pun. Jonde, bagaimanapun, menjawab. Jelas, ada sesuatu yang mencurigakan tentang pahlawan itu. Mungkin Kaisar Kematian yang menyamar. Petik 2. Ya. Itu satu-satunya hal yang masuk akal. Tapi Kiriko dengan lembut bergumam. Saya tidak berpikir bahwa Seiya berbohong. Apa? Kiri. Apa yang membuatmu berpikir demikian? Aku hanya tidak merasa seperti dia. Itu saja. Seiya, yang diam-diam mendengarkan, mengangguk dengan lembut.
Dia tidak berbohong. Setelah menggunakan scan and uprise, jelas bahwa dia tidak menggunakan fake out atau penyamaran lainnya. B. Dia mungkin hanya menggunakan semacam kemampuan transformasi yang rumit. Itu mungkin, tapi aku menguasai kemampuan transformasi Rasti di dunia roh. Jika dia menipuku, itu berarti level transformasinya bahkan melebihi Rasti. Transformasi yang melampaui kemampuan Dewi Pengubah Bentuk. T. Tidak mungkin itu mungkin. Saya mempertimbangkan setiap kemungkinan setiap hari, dan satu penjelasannya adalah. Setelah jeda singkat, saya melanjutkan. Semua yang dia katakan adalah kebenaran, dan di sini, aku mengalahkan Raja Iblis Ultimas 1 tahun yang lalu dan menyelamatkan dunia. Dengan kata lain, kota ini adalah perwujudan dari dunia di mana aku bisa mengalahkan Raja Iblis. Itu tidak mungkin. Jonde sangat terkejut. Dan saya sendiri sangat sulit mempercayainya. Jadi ini adalah bagian dari dunia lain, perwujudan kota di dimensi lain. Itu akan membutuhkan tingkat kekuatan Dewa Penciptaan. Aku tidak peduli seberapa kuat Kaisar Kematian dengan berkat Dewa Kegelapan. Apakah hal seperti ini mungkin? Ingat, ini tidak lebih dari hipotesis. Kaisar Kematian masih bisa menyamar dan menipu kita entah bagaimana. Petik 2. Saat keheningan menyelimuti kelompok kami, Kiriko bertanya pada Seiya. Jika ini benar-benar dunia yang berbeda dari kita, lalu apa yang dipikirkan Kaisar Kematian, mengundang kita ke sini? Itu masih belum jelas. Saya menggunakan ular bumi saya untuk memeriksa setiap orang di kota, tetapi mereka tidak merasakan kehadiran satu monster pun, apalagi Kaisar Kematian. Saya pikir dia mungkin mencoba memperlambat kita, jadi saya memeriksa ular bumi pengintai di Galvano dan Termin, tetapi tidak ada yang luar biasa. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang direncanakan Kaisar Kematian? Petik 2. Jonde mendecakkan lidahnya. Ada sesuatu yang menakutkan tentang tidak mengetahui seperti apa musuh atau apa yang mereka inginkan dari kita. Namun demikian, sikap Seiya setenang biasanya. Aku telah memposisikan banyak ular tanah dan golem di seluruh kota. Kita hanya harus menjaga kewaspadaan kita sampai musuh melakukan langkah selanjutnya. Seiya kemudian berbaring di tanah. Ini mungkin akan menjadi pertarungan yang panjang, jadi istirahatlah. Aku sudah menyiapkan kamar untuk kalian masing-masing. Saya tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa besar kendali yang dimiliki Seiya dalam situasi ini, jadi saya menuju ke kamar saya dan pergi tidur. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah tidur malam yang buruk, saya bangun dari tempat tidur, meninggalkan kamar saya, dan mengintip keluar pintu masuk gua. Langit masih memiliki warna pucat, keabu-abuan saat menggantung di atas kota Fulwahna, tenda dan bangunan lumpur memenuhi jalan-jalan. Apakah kota ini benar-benar dunia yang berbeda dari dunia kita? Saya merasa sulit untuk percaya. Sementara aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, tiba-tiba aku melihat Seiya berdiri di sampingku. Oh, pagi, Seiya. Memhem. Dia memegang sekeranjang roti. Sini. Sarapan. Pastikan untuk berbagi dengan yang lain. Petik 2. Terima kasih. Hah. Sepertinya dia dalam suasana hati yang baik hari ini. Setelah saya menerima roti, Seiya menyipitkan matanya dan menatap langit. Ada sekelompok besar awan di kejauhan. Lihat, ini badai pasir. Oh, tidak heran itu terlihat sangat mendung. Kamu tidak akan bisa meninggalkan Fulwahna selama 2 atau 3 hari ke depan dengan itu di sana. Wow. Lihat dirimu, Smarty Pants. Ketika saya kembali ke Seiya, saya menyadari dia tidak mengenakan baju besi apapun. Apa yang? Tunggu. Apakah Anda penipu Seiya? Petik 2. Saya bukan penipu. Tapi, yah, aku juga bukan Seiyamu. Ketakutan, lutut saya menyerah saat saya mencoba mundur, dan saya jatuh ke pantat saya. Oh tidak. Dia akan membunuhku, bukan? Menyadari aku takut, si penipu Seiya memprotes dengan manis. Tidak ada yang perlu ditakuti. Meskipun kita mungkin memiliki pendapat yang berbeda, aku tahu kalian tidak jahat. Jadi dalam skema besar, apakah aku mengalahkan Raja Iblis tidaklah penting, bukan? Tidak, sebenarnya, aku pikir itu sangat penting dalam skema besar. Lebih penting lagi, apakah Seiya ini benar-benar mempercayai kita? Dia bertingkah seperti Seiya ketika dia sangat ceroboh. Apapun masalahnya, sepertinya dia tidak akan menyakitiku. Tepat saat aku menghela nafas lega,
sebuah retakan muncul di tanah di bawahku dan sesuatu muncul. Apa yang? Tidak lain adalah Seiya, lapis baja lengkap. Kenapa kamu selalu harus tampil seperti itu? Aku bersembunyi di bawah tanah kalau penipu ini memaksamu dan aku harus menyelamatkanmu. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Baik. Seiya menyapu debu dari tubuhnya sambil mendekati doppelgangernya. Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Anda tahu keterampilan yang saya tidak? Drain. Target attack. Apakah itu jurus yang kamu pelajari di desa Sage? Iya. Ini adalah keterampilan di mana Anda menyerap kekuatan lawan sambil memblokir serangan mereka. Meskipun Anda tidak dapat menyerang saat menggunakan gerakan, setelah serangan Anda terisi penuh, Anda dapat melepaskan serangan balik besar-besaran, yang menambahkan kekuatan serangan musuh ke kekuatan Anda sendiri. Dan begitulah caramu mengalahkan Raja Iblis, ya. Penipu itu menatap Seiya dengan ekspresi ramah. Mau tahu lebih banyak? Saya bisa mengajari Anda jika Anda tertarik. Petik 2. Baik. Saya kira tidak ada salahnya untuk belajar untuk berjaga-jaga. Petik 2. Apa? Serius? Saya memanggil Seiya dan berbisik. Seiya. Apakah Anda yakin Anda harus belajar sesuatu dari penipu? Petik 2. Bersantai. Saya selalu waspada. Selain itu, saya ingin berbicara dengannya sehingga saya dapat belajar lebih banyak tentang apapun yang terjadi di sini. Petik 2. Oh, itu masuk akal. Nah, hati-hati. Kedua Seiya mengambil posisi bertarung, pedang siap. Ganda kemudian menginstruksikan Seiya untuk menarik kembali pedangnya. Sepertinya sesi latihan biasa pada awalnya, ketika tiba-tiba. Sekarang, kencangkan seperti yang kamu lakukan di pedasar ketika kamu berada di dasar piramida manusia. Baik. Selanjutnya, sambil mengendur, cobalah untuk menikmati momen serangan musuh seperti kamu akan menikmati permen karet yang enak. Saya melihat bagaimana itu masuk akal baginya. Metode pengajaran si penipu terdengar seperti omong kosong bagiku, tetapi ketika aku melihat tingkah lakunya yang aneh, aku juga merasa seperti dia adalah Seiya yang sebenarnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Jonde dan Kiriko muncul dari gua dan melihat kedua Seiya juga. Apakah mereka berlatih bersama? Sungguh pemandangan yang tidak biasa. Jonde benar. Seiya mengajarkan ilmu pedang Seiya. Pelatihan pahlawan yang sama sepertinya bisa berlangsung selamanya. Setelah sekitar 1 jam berlalu, aku bertanya pada Seiya apakah dia ingin istirahat, tapi... Apa? Mereka berdua kembali menatapku. Oh, tidak, Aku sedang berbicara dengan Seiya ini. Yang mana? Bisakah kamu lebih menjengkelkan? Petik 2. Saya menunjuk Seiya yang mengenakan baju besi. Mulai sekarang, aku akan memanggil Seiya yang datang bersamaku, hati-hati Seiya. Seiya lainnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hati-hati Seiya, ya. Dan kamu, Seiya ceroboh. Mengerti. Kenapa aku yang ceroboh? Ya. Tidak masalah. Mari kita lanjutkan pelatihan. Petik 2. Itu sebabnya. Aku berteriak, tapi Reckless Seiya dengan polosnya balas tersenyum. Perlahan tapi pasti, melihatnya tersenyum begitu riang, sesuatu yang biasanya tidak pernah dilakukan oleh Seiya berhati-hati, membuatku lengah. Bab 52. Bentuk cinta. 2 jam telah berlalu, dan mereka beralih dari pelatihan ke sparring yang sebenarnya. Suara logam melawan logam bergema saat pedang Reckless Seiya berbenturan dengan pedang Seiya yang berhati-hati. Tapi saat mereka bertukar pukulan, aku melihat Kiriko tidak lagi berdiri di samping Jonde. Jonde, di mana Kiri? Oh, Kiriko. Kurio datang beberapa menit yang lalu, meraih tangannya, dan membawanya kembali ke penginapan. Jonde, serius. Anda seharusnya mengawasinya. Dia masih anak-anak, tahu. Lalu kenapa kamu tidak mengawasinya? Aku bergegas ke penginapan, meninggalkan kedua Seiya di belakang. Aku tidak pernah mendapat kesan bahwa Kurio berbahaya, tentu saja, tapi aku khawatir dia menggertaknya lagi karena menjadi mesin pembunuh. Ayah Kurio, Glesden, berdiri di belakang meja depan saat aku masuk. Saat aku bertanya, dia memberitahuku bahwa Kurio ada di belakang tenda, jadi aku langsung bergegas ke sana. Kiri, apakah kamu di sini? Oh, aku di sini. Ketika saya masuk, saya menemukan Kurio dan Kiriko duduk bersebelahan. Tangan Kurio tertutup lumpur saat dia menguleni tanah liat.
Ibunya, Mirei, juga berada di dekatnya, berdiri di depan berbagai tembikar yang berjejer di rak. Apa yang kamu lakukan? Membuat pot, Kiriko dengan senang hati menjawab. Mirei berjalan ke arahku dan berbisik ke telingaku. Kurio merasa sangat buruk tentang perilakunya kemarin, jadi dia ingin mengajari Kiriko cara membuat pot. Oh, jadi itu yang terjadi. Bukan saja dia tidak menggertaknya, dia juga secara aktif berusaha berteman dengannya. Saya pikir dia agak nakal pada awalnya, tapi dia baik-baik saja. Tembikar, ya. Hobi yang cukup dewasa untuk seorang anak. Mirei tertawa. Kami warga Fulwahna sangat bersyukur atas karunia alam. Kami mencintai tanah yang menyediakan bagi kami, jadi kami menggunakannya untuk membuat tembikar. Kurio mengaduk tanah liat dengan tangan bahkan tanpa menggunakan roda tembikar, dan tak lama kemudian, dia membuat vas kecil. Setelah selesai, dia dengan bangga menunjukkannya kepada Kiriko. Dan hanya itu yang ada untuk itu. Mengerti. Cobalah. Baik. Kiriko mengambil tanah liat yang diberikan Kurio padanya dan mencoba meniru tindakannya, tapi sepertinya dia mengalami kesulitan. Kurio memutar bola matanya. Kamu benar-benar kikuk untuk sebuah mesin. Kau tahu itu. Aku minta maaf. Lihat. Seperti ini. Oh. Saya pikir saya mengerti sekarang. Petik 2. Haha. Dia bertingkah seperti kakak laki-laki. Melihat Kurio meraih tangan Kiriko untuk membantunya mengaduk tanah liat menghangatkan hatiku. Yap. Mirei juga ada di sini, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Saya secara acak melihat piring gerabah besar yang didekorasi di dalam tenda. Dilukis di atasnya adalah prajurit yang melawan monster seperti kalajengking. Hei, Mirei. Apakah ini? Ya, itu Seiya dan partinya. Ketika Seiya mengunjungi Fulwahna 1 tahun yang lalu, dia mengalahkan Raja Kalajengking, monster yang telah meneror tanah kami. Lukisan ini adalah penggambaran dari pertempuran itu. Mirei melanjutkan, tatapannya jauh. Aku harus menyaksikan pertarungan Seiya dari dekat hari itu. Sulit, untuk sedikitnya, tetapi Seiya mampu mengalahkan Raja Kalajengking bahkan dengan ujung ekornya menusuk perutnya. Petik 2. Apa? Dia menang dengan sengatan kalajengking di perutnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Mereka juga dalam kondisi yang mengerikan, baik diracun, lumpuh, atau tidak sadarkan diri. Dia pasti bergegas untuk melawannya, meskipun levelnya di bawah lagi. Aku bersumpah. Seiya itu sangat ceroboh. Petik 2. Sementara saya menemukan diri saya tercengang oleh betapa berbedanya dia dibandingkan dengan Seiya yang berhati-hati, Mirei hanya tertawa. Mengerikan untuk ditonton jika saya jujur. Meski begitu, semua orang di kota ini menghormati Seiya, yang dengan berani bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat darinya. Mendesah. Mereka berdua ekstrim di ujung yang berlawanan. Saya berharap saya bisa menambahkannya dan membaginya menjadi 2. Petik 2. Setelah berbicara dengan Mirei, saya meninggalkan Kiriko untuk berlatih dan kembali untuk melihat bagaimana keadaan Seiya. Yang mengejutkan saya, kedua Seiya masih bersilangan pedang di depan penginapan. Mereka masih berlatih. Ya, mereka bahkan belum istirahat. Yang berhati-hati baik-baik saja, tetapi yang sembrono sepertinya akan pingsan sebentar lagi sekarang. Petik 2. Seperti yang Jonde katakan, wajah Reckless Seiya jelas-jelas tegang karena kelelahan. Rupanya sudah pada batasnya, Reckless Seiya mengerang. Kamu sudah mempelajari gerakannya. Apakah kamu belum cukup terlatih? Petik 2. Belum. Saya perlu menyempurnakannya. Bagaimanapun, saya harus menyelamatkan dunia. Petik 2. Oh. Begitu. Duniamu belum terselamatkan. Seiya yang ceroboh mengatupkan giginya. Baiklah. Kalau begitu mari kita lanjutkan selagi kita masih bisa berdiri. Tapi tubuh Reckless Seiya sudah gemetar. Dia hanya bertahan beberapa pertukaran lagi sebelum dia ambruk dengan muka pertama ke tanah seperti yang mereka lakukan di buku komik. Apa kamu baik-baik saja? Aku bergegas dan membantu pahlawan yang tidak sadarkan diri sambil memarahi Seiya yang berhati-hati. Sudah cukup. Seiya ini jauh lebih lemah darimu, tahu. Setelah mendekatinya, Seiya berhati-hati meletakkan tangan di atas jantung pahlawan yang tidak sadarkan diri, lalu membuka kelopak matanya seolah memeriksa tanda-tanda kehidupan.
Aku mempertimbangkan berbagai hal, tapi sepertinya dia benar-benar seperti diriku yang dulu. Setidaknya untuk saat ini. Tanpa menunjukkan sedikit pun kekhawatiran, dia dengan rumit menganalisis Reckless Seiya. Setelah selesai, dia mengembalikan fokusnya ke langit berawan di luar kota. Dia mengatakan badai pasir akan berlalu dalam 2 hingga 3 hari. Sampai saat itu, saya akan terus mengamati kota. Petik 2. Kemudian, dia dengan cepat pergi ke suatu tempat sendirian. Hei, apa yang harus saya lakukan dengan Seiya ini? Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini, jadi aku meminta Jonde untuk membawanya ke penginapan. Kami memberitahu Glasden apa yang terjadi, mendapatkan kamar, dan membaringkan Reckless Seiya di tempat tidur. Jonde pergi begitu tugasnya selesai, hanya menyisakan Reckless Seiya dan aku di dalam ruangan. Saya memutuskan untuk menggunakan scan untuk memeriksa HP-nya untuk berjaga-jaga. Dan tidak bisa mempercayai mata saya. HP 3/70.024. Apa? Dia hanya memiliki 3 HP tersisa. Siapa yang berlatih sampai mereka di ambang kematian? Dia pasti telah melewati batasnya hanya untuk membantu Seiya berhati-hati berlatih. Seiya yang ceroboh tidur sepanjang hari setelah itu. Siang hari berikutnya ketika Reckless Seiya akhirnya terbangun. Petik 2. Hei, Dewi, gumamnya setelah melihatku di kursi di samping tempat tidurnya mengawasinya. Jangan, hei, aku. Kamu hampir mati. Petik 2. Bibirnya sedikit melengkung ke atas. Aku dari duniamu luar biasa. Meskipun dia sudah menguasai keterampilan itu masih belum cukup untuknya. Saya, di sisi lain, sudah puas setelah mendengar dasar-dasarnya dan segera berhenti berlatih. Dia sama denganku, namun dia benar-benar berbeda. Ya, banyak yang terjadi yang membuatnya seperti itu. Aku dengar duniamu dihancurkan oleh Raja Iblis. Pengalaman menyakitkan seperti itu pasti telah mengubahku. Seiya yang sembrono tampaknya merenungkan apa yang terjadi pada Seiya yang berhati-hati, tapi tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Hei, kamu mengalahkan Raja Iblis, kan? Jadi, apakah Termin di duniamu juga baik-baik saja? Tentu saja. Saat ini saya mengawasi dunia dari negara damai Termin. Aku hanya datang ke Fulwahna untuk memeriksa keadaan dan melihat Kurio, tapi aku berencana untuk kembali ke Termin setelah badai pasir mereda. Jadi itu berarti Putri Tiana juga ada di sana, kan? Tentu saja. Tiana dan anak kami sedang menunggu kepulanganku. Jantungku berpacu. Dia bisa melahirkan. Dia. Laki-laki. Seorang gadis. Seorang bayi perempuan kecil. Bagaimana dengannya? Apakah dia makan dengan baik? Apakah dia bahagia? Dia baik-baik saja, tapi... Dewi, kenapa kamu menangis? Aku terkesiap. Saya tidak tahu bahwa air mata mengalir di pipi saya sampai dia menunjukkannya. Bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu akhirnya tidak kembali ke Jepang, ya? Petik 2. Saya menemukan sesuatu yang layak mempertaruhkan hidup saya untuk melindungi di sini, jadi saya memutuskan untuk tinggal. Kata-kata itu mendorong saya ke tepi, dan saya tidak bisa lagi menahan air mata. Ini pasti dunia yang selalu aku impikan ketika aku menjadi Putri Tiana. Bahkan sekarang, saya. Mengapa itu tidak bisa menjadi kenyataan saya? Sama seperti yang saya pikirkan untuk diri saya sendiri. Rista, rumput selalu lebih hijau. Sebuah suara yang jauh bergema di ruangan itu, meskipun Reckless Seiya dan aku seharusnya menjadi satu-satunya di sini. Dari mana suara itu berasal? Jantungku hampir berhenti saat aku mengamati ruangan sampai Seiya berhati-hati meluncur keluar dari bawah tempat tidur. Lagi. Apakah kamu selalu bersembunyi di bawah tempat tidur orang? Petik 2. Seiya menamparku di belakang kepala saat aku berteriak. Aduh. Apa-apaan? Sudah waktunya untuk mengeluarkan kepalamu dari awan. Dengan itu, Seiya meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat ketidakpercayaan yang diredam, saya akhirnya bisa memadamkan kemarahan saya. Tidak bisa dipercaya. Maksudku, berapa lama penguntit itu bersembunyi di sana? Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja, Dewi? Iya. Aku akan baik-baik saja. Seiya yang sembrono mengkhawatirkanku. Dia jauh lebih baik daripada Seiyaku. Keesokan harinya,
Saya berhati-hati sudah hilang pada saat saya bangun di kamar gua saya. Aku yakin dia sedang berolahraga, membuat golem, atau menyelidiki kota. Masa bodoh. Kiriko kembali ke tenda hari ini untuk bermain dengan Kurio, dan Jonde dengan riang mengobrol dengan Glesden di meja depan penginapan. Oh wow. Kapan Jonde dan Glesden menjadi begitu ramah? Mereka tampak tertawa dan bersenang-senang. Saya memutuskan untuk melihat mereka dari bayang-bayang. Saya memberitahu penduduk kota bahwa saya adalah saudara kembar. Saya sangat menghargai itu. Melihat mereka bersama pasti akan menimbulkan kebingungan bagi warga kota, jika tidak. Setelah itu, Jonde melihat keluar jendela penginapan, memperhatikan orang-orang datang dan pergi. Kemudian, dia berbicara dengan suara penuh kekaguman. Sungguh kota yang indah. Termin dulunya sibuk dengan kehidupan seperti ini. Saya mendengar bahwa Termin makmur bahkan sekarang. Putri dan pahlawan yang cantik bekerja bersama ratu mereka yang luar biasa dan jenderal yang luar biasa untuk memastikan keamanan dunia ini. Oh, jadi semua orang masih baik-baik saja. Aku tidak pernah berubah menjadi undead, dan aku masih berada di sisi Putri Tiana. Sementara Jonde hampir menangis, seorang wanita cantik membawa nampan dengan satu set teh keluar dari belakang penginapan. Ini hanya isyarat kecil, tapi aku menyiapkan teh. Peduli untuk cangkir. Petik 2. Oh, sangat dihargai. Saat Jonde meraih cangkir teh sambil tersenyum, wanita itu melemparkan teh tepat ke wajahnya. Puff. Terlepas dari kesalahannya yang mengerikan, wanita itu tidak terlihat sedikit pun menyesal. Glesden. Apa yang salah dengan dia? Petik 2. Aku tidak tahu. Dia tidak bekerja di sini. Tubuh wanita itu kemudian mulai bersinar, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi Seiya berhati-hati, mengenakan baju besi lengkap. Dia dengan dingin menegur Jonde. Dan Anda menyebut diri Anda seorang jenderal. Bangun. Jangan pernah lengah. Apa? Dia berubah menjadi seorang wanita supaya dia bisa mengawasi Jonde. Seiya kemudian dengan cepat berjalan pergi seolah dia tidak melakukan kesalahan, dan Jonde berteriak. Apakah kita yakin dia bukan penipu? Saya sangat menyadari bagaimana perasaannya. Setelah melihat Jonde memercikkan teh panas ke wajahnya, aku memutuskan untuk memeriksa Kiriko. Seiya pergi ke arah yang berlawanan, dan aku sangat ragu dia akan memata-matai anak-anak. Tetap saja, mataku tidak bisa tidak melesat ke setiap arah untuk memastikan dia tidak ada di sana. Ya, sepertinya pantainya bersih. Mirei sekali lagi mengawasi Kurio dan Kiriko saat mereka mengaduk tanah liat bersama-sama. Mereka tampaknya dalam semangat yang baik. Kiriko juga tampaknya menjadi lebih baik, dan piring tanah liat serta vas berjajar di rak. Mereka harus membiarkannya kering. Saat jari-jari mereka bergerak dengan cekatan, saya bertanya. Hei, apa yang kalian berdua buat? Ornamen. Aku sedang membuat matahari. Aku sedang membuat bulan. Tihi. Mereka bilang mereka akan berdagang nanti. Mirei tersenyum saat dia menimpali, lalu melirik Kurio dengan sedikit kesedihan di matanya. Mereka bilang badai pasir di luar kota akan hilang besok, Kurio, jadi pastikan untuk menyelesaikan cetakanmu sebelum itu. Apa? Kamu sudah pergi, Kiriko? Petik 2. Ya. Aku sedang dalam perjalanan untuk mengalahkan Raja Iblis. Mendesah. Tapi kami baru saja mulai mengenal satu sama lain. Maafkan saya. Mirei kemudian menoleh padaku. Dewi, butuh waktu sebulan untuk menyelesaikannya, jadi apakah kamu pikir kamu bisa mampir setelah perjalananmu selesai? Ya tentu saja. Saya berjanji. Kalau begitu mari kita mulai menembak mereka. Mirei berjalan ke tempat pembakaran besar di luar tenda, dengan Kurio tidak jauh di belakang. Ibu, cepat. Kita tidak punya banyak waktu sebelum Kiriko pergi. Iya sayang. Aku tahu. Sambil memperhatikan percakapan mereka, Kiriko bergumam. Rista, jika Raja Iblis tidak mengambil alih dunia kita, apakah menurutmu aku bisa memiliki masa depan seperti ini? Kiri. Momen melankolis berlalu perlahan. Mirei mengambil alat untuk membuka tungku dengan aman, tapi begitu dia membuka tutupnya, kami membeku, karena tersembunyi di bawah tutupnya adalah wajah Seiya. Seiya merangkak keluar dari tempat pembakaran, dilalap api. Itu monster. Meskipun Mirei dan Kurio berteriak, Kiriko dan aku kehilangan kata-kata.
Dia mengenakan ekspresi acuh tak acuh terlepas dari kenyataan bahwa dia benar-benar terbakar. Akhirnya, saya berhasil memuntahkan. Seiya. Apakah kamu tidak panas? Petik 2. Aku melindungi tubuhku dengan sihir api. Ini hanya sedikit panas. Jadi memang terasa panas. Seiya, masih berapi-api, mendekati Kiriko. Kiriko, kita sudah memiliki dunia kita sendiri. Jangan meminta yang tidak mungkin. Ya, maaf. Sudah pada batas saya berteriak. Seiya, berhenti memata-matai kami. Aku tidak akan melakukannya jika kamu tidak lengah. Jangan lupa bahwa kota ini sudah berada di bawah kendali Kaisar Kematian. Tetapi tetap saja, badai pasir akan hilang besok. Pastikan Anda siap. Asalkan semuanya berjalan lancar, kami akan pergi. Petik 2. Seperti biasa, Seiya mengatakan apapun yang dia inginkan dan kemudian pergi sebelum orang lain bisa berbicara. Kami benar-benar memiliki suasana hati yang cukup nyaman. Kenapa dia harus muncul hanya untuk merusaknya? Kurio, heran, bergumam. Ya, aku benci Seiya itu. Dia adalah penjahat perbatasan. Kurio, aku sangat setuju denganmu. Mirei sedang memeriksa oven tempat Seiya merangkak keluar, jadi aku memutuskan untuk meminta maaf atas namanya. Aku sangat menyesal tentang bajingan itu, maksudku, Seiya. Oh tidak. Tidak apa-apa. Sepertinya ovennya juga tidak rusak. Mirei memasang senyum manis yang kontras dengan iritasi yang terlukis di wajahku. Beberapa orang menggunakan tembikar favorit mereka setiap hari, tetapi yang lain menyimpannya dengan hati-hati untuk memastikannya tidak pecah. Petik 2. Apa? Saya percaya bahwa beberapa orang dapat mengekspresikan cinta mereka secara lahiriah sementara yang lain merasa lebih mudah untuk mengawasi orang yang mereka cintai dari jauh. Saya memiliki pemikiran itu setelah mengamati Seiya Anda. Petik 2. Mirei, dia bukan orang baik yang kamu pikirkan. Dia hanya mengawasi kami sehingga kami tidak akan menimbulkan masalah. Petik 2. Meski begitu, senyum Mirei tidak goyah. Pagi berikutnya tiba. Ini hari keberangkatan kami. Di tengah tidur kecantikanku. Oh. Saya merasakan sakit yang tajam menembus kaki kanan saya, menyebabkan saya melompat dari tempat tidur. Saya melihat ke bawah untuk menemukan seekor ular tanah melingkar erat di sekitar betis saya. Apa yang? Ular itu membuka mulutnya, dan aku mendengar suara Seiya keluar. Ini pagi. Bangun, Krista. Panggilan bangun macam apa itu? Bersiaplah saja. Sekarang. Saya telah menemukan tanda-tanda musuh di luar kota. Apa? Hah? Halo. Si brengsek itu. Tanpa pilihan lain, aku berganti pakaian dan bergegas keluar. Bab 53. Pahlawan yang berhati-hati. Aku keluar dari gua untuk memberi Seiya